Hai adik-adik, perkenalkan nama Abang Umar, NPM 2140605032, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya menyampaikan suatu materi berjudul benda terbuat dari kayu. Kelas 3, tema 3, subtema 1, tema 1, pembelajaran 2. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diberikan oleh dosen pengampu saya atau dosen mata kuliah, yaitu Bapak Dona Ramdan, SEMPD. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yaitu
memiliki benda dari bahan kayu termasuk bentuk peduli pada lingkungan. Selain itu, ada bahan kayu yang dibuat menjadi benda yang mudah kita peroleh, dan ialah barang dari bahan alam. Ini merupakan lingkungan karena tidak menimbulkan polusi dan lebih mudah diurai saat kita menggunakan suatu yang kita buat. Kayu juga itu berasal dari pohon yang bersifat keras. Kayu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kita untuk membuat kegiatan industri lainnya. Adapun kelemahan dari kayu, benda yang dibuat dari kayu itu tidak tahan, itu mudah terbakar. Kayu berasal dari pohon itu bersifat yaitu keras. Baiklah adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai benda yang terbuat dari kayu, yaitu seperti pensil. Pensil ini terbuat dari kayu, dan juga buku termasuk benda yang terbuat dari kayu. Kegunaan dari buku ini bisa membantu siswa untuk dalam belajar, yaitu menulis. Selanjutnya ada berbagai jenis benda lainnya seperti meja, kursi, dan banyak juga benda lainnya. Adapun dari berbagai terbuat dari kayu, yaitu pensil, dan banyak juga benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya seperti meja, kursi, lemari, dan banyak juga kegunaan lainnya. Kayu itu juga digunakan untuk membuat benda untuk kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu yaitu bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Bahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon kayu ditebang. Batang pohon kayu juga yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log kayu dikirim ke pabrik atau pusat. Pengiriman log menggunakan suatu pengiriman itu menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log akan dipotong-potong sesuai keperluan kita. Untuk menghindari jamur dan serangan yang dapat menyerang kayu, maka kayu itu kita harus keringkan dulu. Yaitu cara pengeringannya, kita harus menjemur tuh kayu. Jemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah kayu itu dijemur, kayu itu siap diolah sesuai keperluan kita. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda
Mengapa bisa begitu? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulannya itu mudah dibentuk, cepat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Adapun dari kelemahan dari kayu, kayu itu tidak tahan dengan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang dengan rayap atau serangga lainnya. Adapun fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan di dalam jumlahnya yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, maka hal itu bisa menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.